Selamat datang kembali di Studio 42. Hari ini kita akan membawakan sebuah film drama, misteri, dan thriller dari tahun 2014 berjudul Before I Go to Sleep. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak langsung alurnya. Cerita dimulai dengan Christine yang terbangun di tempat tidur di samping seorang pria. Ia bangkit mengenakan beberapa pakaian, lalu berjalan ke kamar mandi. Salah satu dinding kamar mandi dipenuhi foto-foto dirinya bersama pria itu. Ia memperhatikan cincin kawin di jarinya, lalu keluar dari kamar mandi. Ben, pria di tempat tidur tadi, menunggunya. Ia mengatakan bahwa mereka sudah menikah selama 14 tahun dan Christine kini berusia 40 tahun. Saat Christine berpakaian, Ben menjelaskan bahwa 14 tahun lalu, ia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera serius, membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengingat. Setiap hari, Christine hanya dapat menyimpan ingatan selama sehari, lalu semuanya menghilang ketika ia tidur. Saat bangun keesokan harinya, ia selalu berpikir dirinya masih berusia 20-an. Ben memintanya untuk mempercayainya, meski Christine tampak ketakutan. Saat menyiapkan sarapan, Ben terus bercerita tentang kehidupan mereka dan hari pernikahan mereka. Sebelum berangkat kerja, ia menunjukkan daftar barang-barang yang mungkin dibutuhkan Christine dan di mana letaknya. Christine kemudian melihat sebuah catatan yang mengatakan bahwa ia perlu menyiapkan tas. Ben kemudian menjelaskan bahwa ia akan membawanya pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ketika Christine sendirian, ia berusaha memahami semua yang baru didengarnya hingga telepon berdering. Di seberang sana, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Dr. Nash yang selama ini membantu Christine memulihkan ingatannya. Ia mengatakan bahwa Ben mungkin tidak tahu bahwa Christine sedang menjalani terapi dengannya. Dr. Nash kemudian memintanya mencari sebuah kotak sepatu di bagian belakang lemari. Christine menemukannya dan di dalamnya ada sebuah kamera. Ia menyalakan kamera itu sesuai instruksi sang dokter. Di layar, muncul rekaman dirinya sendiri yang berbicara tentang masalah ingatan yang ia alami. 2 minggu sebelumnya, Christine terlihat berada di dalam mobil bersama Dr. Nash. Dokter itu mengakui bahwa hubungan profesional mereka agak tidak biasa, karena ia menjemput Christine dari rumah dan menemuinya tanpa sepengetahuan sang suami. Christine pun tampak ketakutan dan bingung. Mereka tiba di area parkir dan Dr. Nash menjelaskan bagaimana ia pertama kali menemukan Christine 6 bulan sebelumnya. Ia adalah seorang neuropsikolog yang sedang menulis penelitian tentang jenis amnesia yang dialami Christine, sehingga ia bersedia menanganinya tanpa bayaran. Saat mereka berjalan menuju kantornya, Dr. Nash mengatakan bahwa meskipun Christine tidak mengingat siapa dirinya ketika ia menelepon keesokan harinya, Christine tetap setuju untuk melanjutkan terapi. Christine pernah memberitahu suaminya bahwa ia bekerja dengan seorang psikolog, tetapi Ben sangat menentangnya. Menurut Ben, terapi di masa lalu hanya membuat Christine semakin tertekan. Di kantornya, Dr. Nash memberikan kamera kepada Christine dan memintanya membuat semacam buku harian visual. Ia lalu menjelaskan bahwa luka yang diderita Christine berasal dari serangan brutal 10 tahun yang lalu, ketika kepalanya dipukul berulang kali. Christine kebingungan karena Ben telah memberinya cerita yang berbeda. Dr. Nash menunjukkan beberapa artikel berita tentang serangan itu. Dan Christine bertanya-tanya mengapa ada orang yang ingin membunuhnya. Dr. Nash pun menjawab bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kecuali Christine sendiri. Saat mereka hendak pergi, Dr. Nash memintanya untuk tidak memberitahu Ben tentang kamera itu agar Christine bisa bebas mengekspresikan pikiran dan perasaannya tanpa merasa diawasi. Ia juga menunjukkan tempat untuk menyembunyikan kamera dan mengatakan bahwa ia akan menelepon Christine keesokan paginya untuk mengingatkannya. Christine pun menyetujui rencana itu. Malam itu, ketika Ben sedang menyiapkan coklat panas untuk mereka berdua, Christine pergi ke kamar mandi untuk merekam entry pertamanya dalam video diary-nya. Ia menjelaskan tentang kondisi ingatannya. Namun ketika mendengar Ben naik ke kamar, ia segera menyembunyikan kamera dan berpura-pura sudah tertidur ketika Ben masuk. Keesokan paginya, Christine terbangun di samping Ben yang berpura-pura masih tidur. Mereka kembali menjalani percakapan yang sama seperti sebelumnya, tentang ingatannya, tentang kehidupan mereka, dan tentang masa lalunya. Christine pun terlihat bingung dan kecewa karena tidak tahu apa yang ia lakukan setiap hari. Beberapa waktu kemudian, Christine kembali berada di dalam mobil bersama Dr. Nash sambil menonton rekaman video diary-nya. Ia mengatakan bahwa tanpa rekaman itu, ia pasti akan mempercayai semua yang dikatakan Ben, termasuk cerita tentang kecelakaan mobil. Ia mulai curiga, bertanya-tanya tentang kebohongan apalagi yang mungkin disembunyikan Ben darinya. Dr. Nash menjelaskan bahwa ia tidak bisa menelepon Christine lewat telepon rumah karena terlalu berisiko. Kemudian Christine mengaku lelah hidup dalam ketakutan dan bertanya apakah terapi yang sedang dijalankan benar-benar akan berhasil. Dr. Nash kemudian menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus langka, mengunjungi lokasi tempat serangan terjadi dapat membantu memicu ingatan pasien. Namun, alasan sebenarnya ia mengajaknya ke sana adalah untuk membangun rasa percaya di antara mereka. Setibanya di kompleks industri, mereka bertemu dengan seorang penjaga. Penjaga itu menunjukkan tempat di mana ia dulu menemukan Christine, lalu menjelaskan bahwa saat itu Christine ditemukan dalam keadaan telanjang, hanya dibungkus spray, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan pada kejadian saat itu pun, ia tidak mengingat sama sekali. Dalam perjalanan pulang, Christine bertanya mengapa ia bisa berada di dekat bandara. Dr. Nash menjawab bahwa ada banyak hotel di sekitar sana dan menduga bahwa Christine mungkin sedang berselingkuh. Laporan medis menunjukkan adanya tanda-tanda hubungan seksual yang baru terjadi saat itu.
Christine lanjut bertanya apakah ia telah diperkosa. Tetapi sang dokter mengatakan bahwa hasil laporan justru menunjukkan sebaliknya. Christine terkejut dan tidak percaya bahwa ia pernah berselingkuh. Malam harinya, Christine berbicara pada kamera di kamar mandi, mengatakan bahwa ia harus mengingat apa yang sebenarnya terjadi, apapun yang telah ia lakukan. Ia kemudian mendengar suara anak-anak bermain di luar dan pergi memeriksa, namun tidak ada siapapun di sana. Malam itu juga, saat Christine hendak mandi, Ben menyusulnya dan mulai menciuminya. Saat mereka mulai berhubungan, Christine tiba-tiba teringat sosok seseorang dengan bekas luka di rahangnya. Setelah itu, mereka tertidur bersama, dan Christine bermimpi tentang sebuah kamar hotel dan serangan yang menimpanya. Keesokan harinya, Dr. Nash melakukan serangkaian tes pada Christine. Ia memperlihatkan beberapa foto yang harus dikenali oleh Christine. Namun, foto-foto itu membuat Christine gelisah hingga ia menekan tombol darurat di dalam alat MRI. Beberapa waktu kemudian, mereka berbincang di ruang tunggu. Dr. Nash menjelaskan bahwa sebagian foto yang ia tunjukkan adalah gambar acak, sementara sebagian lainnya berasal dari berkas medis milik Christine, dan salah satu foto tersebut memicu reaksi otak yang kuat pada Christine. Christine tidak mengenali wanita di foto tersebut, meskipun di bawahnya tertulis nama Claire. Malamnya, saat makan malam bersama Ben, Christine bertanya tentang Claire. Ben mengaku tidak mengenalnya, lalu balik bertanya mengapa Christine menyinggung nama itu. Ketika Christine mengatakan bahwa ia baru saja mengingat sesuatu, Ben tampak sangat tertarik dan ingin tahu seberapa banyak yang ia ingat. Christine kemudian menyebut beberapa hal, sebagian besar dari foto yang ia lihat, dan Ben menjelaskan bahwa itu bukan pertama kalinya Christine mengingat Claire. Ia mengatakan bahwa mereka dulu berteman dekat, tetapi Claire kemudian pindah ke tempat lain, dan menurutnya hal itu sudah tidak penting lagi. Namun Christine bersikeras bahwa hal itu tetap penting. Ben lalu membawa sebuah kotak berisi foto-foto dari ruang kerjanya. Di dalamnya terdapat foto-foto Christine bersama Claire. Christine bertanya, mengapa Ben menyembunyikan foto-foto itu darinya? Dan Ben menjawab bahwa ia melakukannya untuk melindungi Christine dari kenyataan bahwa sahabatnya itu tidak sanggup menghadapi kondisinya. Christine kemudian bertanya bagaimana ia bisa mempercayai Ben jika Ben terus menyembunyikan sesuatu. Ben pun menjawab dengan tenang bahwa ia pun tidak selalu sanggup menghadapi semua hal sendirian. Beberapa waktu kemudian, Christine membuat rekaman baru dan mengatakan bahwa Ben telah menyembunyikan hal tentang Claire darinya dan ia tidak bisa mempercayainya lagi. Tak lama setelah itu, Ben melihat Christine telah menempelkan foto-foto Claire di dinding kamar mandi. Keesokan harinya, Dr. Nash kembali menelepon Christine dan menjelaskan semuanya dari awal. Christine pun menonton rekaman video yang ia buat sebelumnya. Rekaman yang berisi peringatan agar ia tidak mempercayai Ben. Ketika ia memperbesar tampilan di layar, ia menyadari bahwa foto-foto yang ada di sana sehari sebelumnya kini telah hilang. Marah dan curiga, Christine mulai menggeledah ruang kerja Ben untuk mencari sesuatu. Ia kemudian menemukan sebuah kunci yang ternyata untuk membuka laci tempat Ben menyimpan foto-foto lama. Saat membolak-balik foto-foto itu, Christine tiba-tiba teringat percakapannya dengan Claire ketika Claire mengatakan bahwa ia sedang hamil. Christine segera memeriksa foto-foto di kamar mandi dan di dalam album, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa ia pernah memiliki seorang anak. Ia kemudian memperhatikan perutnya sendiri dan melihat bekas guratan di kulitnya. Lalu tiba-tiba teringat percakapannya dengan seorang anak laki-laki, yaitu anaknya sendiri. Panik, Christine menelepon Ben dan bertanya tentang anak mereka. Ben pun segera pulang. Christine terlihat marah dan menuntut penjelasan tentang di mana anak mereka sekarang. Ben kemudian memeluknya erat dan mengatakan bahwa anak mereka telah meninggal. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Ben menjelaskan bahwa anak laki-laki mereka, Adam, meninggal karena peradangan otak sebelum ulang tahunnya yang ke-9. Ia kemudian mengambil sebuah kotak lain yang selama ini ia sembunyikan agar Christine tidak menemukannya sendiri. Di dalamnya terdapat foto Adam saat masih bayi. Christine menangis sambil menatap foto-foto itu, namun ia tetap tidak bisa mengingat anaknya. Ia melihat akta kelahiran Adam dan sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan sang anak. Ben lalu mengambil kembali foto-foto itu, sementara Christine kemudian membuat rekaman baru, mengatakan bahwa meskipun kesedihan itu bukan hal baru bagi Ben, tapi baginya itu terasa seperti kehilangan yang baru setiap kali ia mengingatnya, dan akan terus begitu untuk setiap hari dalam hidupnya. Malamnya, Christine kembali bermimpi buruk tentang pria dengan bekas luka di rahang dan serangan yang menimpanya. Ia pun terbangun dengan ketakutan, lalu menonton rekaman tentang Adam sambil menangis. Christine kemudian mulai melepas foto-foto yang menutupi dinding kamar mandi. Ketika berbicara lagi dengan Dr. Nash, ia bertanya apakah sang dokter tahu tentang anaknya, dan Nash menjawab bahwa mereka pernah membicarakannya sebelumnya. Christine mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia tidak mengingat segalanya. Ia kemudian meminta pada sang dokter agar mereka duduk bersama sejenak, lalu bertanya apakah ia sebaiknya memberitahu Ben tentang terapi yang sedang dijalaninya. Malam itu, Christine dan Ben kembali berbicara tentang Adam. Ia bertanya apakah dirinya dulu seorang ibu yang baik sebelum kecelakaan terjadi. Ben menjawab bahwa ia sangat mencintai anak mereka, dan untuk sesaat Christine merasakan kilasan kenangan bersama Adam. Christine lalu berkata bahwa ia memahami betapa beratnya bagi Ben untuk terus mengalami hal yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi ia memohon agar Ben tidak pernah lagi menyembunyikan tentang anak mereka darinya. Ben pun meminta maaf padanya. Malam itu Christine kembali mengalami mimpi buruk. Ia berada di sebuah hotel dan melihat anaknya di sana. Ia menemukan secari kertas dengan nama Mike tertulis di atasnya. Lalu tiba-tiba teringat lagi pada pria dengan bekas luka di rahangnya.
Akhirnya, potongan-potongan memori tentang serangan yang pernah menimpanya mulai muncul kembali. Christine terbangun, namun seperti biasa, semua ingatannya telah hilang lagi. Kemudian terlihat ia berada di dalam mobil bersama Dr. Nash, sedang menuju suatu tempat. Ketika mereka berhenti, Christine menyebut nama Mike, mengatakan bahwa pria itulah yang telah menyerangnya. Dr. Nash pun mencoba menenangkannya dan mendekat untuk memeluknya. Tetapi saat itulah Christine melihat nama Mike tertera di identitas sang dokter. Mendadak ia teringat bahwa pria itulah yang memukulnya di kamar hotel. Panik, Christine berlari keluar dari mobil. Nash pun mengambil sebuah jarum suntik dari bagasi dan mengejarnya di sepanjang dermaga hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Christine terbangun di sofa rumahnya ketika telepon berdering. Ia menjawab panggilan itu, dan suara di seberang ternyata suara Dr. Nash. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia hanya memberinya obat penenang untuk menenangkan diri, bukan untuk membuatnya pingsan. Christine pun mulai mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Dr. Nash menjelaskan bahwa Christine sempat bingung dan mengalami fabulation, yaitu kecenderungan menciptakan cerita palsu tanpa sadar, sehingga ia tanpa sengaja mengarahkan semua rasa takut dan kecurigaannya kepada sang dokter. Sebelum menutup telepon, ia mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu tentang Ben dan ingin menjelaskannya langsung secara tatap muka. Tak lama kemudian Ben tiba di rumah. Mereka makan malam bersama. Ben bertanya kepada Christine dengan siapa ia berbicara di telepon sebelumnya. Ben tahu karena ia sempat mencoba meneleponnya. Christine kemudian berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang menelepon Ben sendiri. Keesokan harinya, Christine kembali berbicara dengan Dr. Nash yang menjelaskan bahwa pasien dengan kondisi seperti dirinya seringkali menjadi sangat rentan secara emosional dan bisa saja mengembangkan perasaan terhadap psikiater yang menanganinya. Namun hal yang lebih jarang terjadi adalah ketika psikiater yang justru menumbuhkan perasaan terhadap pasiennya, dan hal itu, katanya, tidak profesional. Christine mengatakan bahwa ia merasa Dr. Nash adalah satu-satunya harapannya dan mereka telah menunjukkan kemajuan besar dalam terapinya. Namun, sang dokter menjawab bahwa ia akan merujuk Christine kepada rekan sejawatnya. Karena jika melanjutkan terapi dengannya lagi, maka akan dianggap tidak etis. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya Christine menunjukkan perkembangan positif. Karena pagi itu ia sudah menonton rekaman videonya sendiri, bahkan sebelum ia sempat meneleponnya. Setelah itu, Dr. Nash mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui sesuatu. Ben ternyata pernah memindahkan Christine dari rumah sakit jiwa ke sebuah panti perawatan. Dr. Nash berhasil berbicara dengan pihak administrasi, yang memberitahunya bahwa sahabat Christine, Claire, sudah lama berusaha menghubunginya. Ia lalu memberikan nomor telepon Claire kepada Christine. Dari sumber yang sama, ia juga mengetahui bahwa Ben telah menceraikan Christine 4 tahun yang lalu. Beberapa waktu kemudian, Christine menelepon Claire dan meninggalkan pesan suara, mengatakan bahwa ia benar-benar perlu berbicara dengannya. Ia kemudian pergi menemui Ben di tempat kerjanya. Saat Christine bertanya apakah mereka memang sudah bercerai, Ben marah, namun Christine terus mendesak untuk mendapatkan kebenaran. Ben akhirnya mengakui bahwa perceraian itu terjadi setelah kematian anak mereka. Ia sempat meninggalkan Christine, tetapi akhirnya kembali karena merasa tidak bisa hidup tanpanya, dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Hari itu juga, Claire menelepon balik. Saat berbicara dengannya, Christine mulai mengingat beberapa hal tentang sahabat lamanya itu. Claire kemudian mengatakan bahwa ia terus mencoba menghubungi panti tempat Christine dirawat dan sangat merindukannya. Claire juga mengatakan ingin segera bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah observatorium 1 jam kemudian. Christine datang lebih dulu dan menunggu di bangku taman. Tak lama kemudian, Claire muncul, dan begitu melihatnya, Christine langsung mengenalinya. Mereka pun berpelukan dengan haru karena begitu lama berpisah. Christine kemudian menanyakan apakah dulu ia seorang ibu yang baik. Dan Claire menjawab bahwa ia ibu yang luar biasa. Ia juga menambahkan bahwa Ben dulu adalah seorang ayah yang baik. Christine lalu lanjut bertanya pada sahabatnya siapa yang telah menyerangnya. Mereka lalu minum bersama, dan Claire mengatakan bahwa kemungkinan besar Christine saat itu berselingkuh. Christine bahkan sempat mengakuinya, meski tak pernah menceritakan siapa pria itu. Claire meminta maaf karena telah memberitahu Ben tentang perselingkuhan tersebut, tetapi ia tidak punya pilihan lain karena ia sudah lebih dulu memberitahu polisi. Christine menyimpulkan bahwa itulah alasan mengapa Ben tidak pernah mau berbicara tentang masa lalu mereka, termasuk tentang Claire. Claire kemudian mengaku bahwa setelah kecelakaan Christine, ia berusaha membantu Ben melewati masa sulit. Mereka sering menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya terlibat hubungan fisik. Karena merasa bersalah, Claire memutuskan untuk menjauh dari mereka berdua. Sebelum Christine pergi, Claire memberinya sebuah surat yang dulu dititipkan Ben untuknya. Surat yang hanya boleh diberikan jika Christine sudah cukup pulih untuk bisa membaca dan memahaminya. Dalam surat itu, Ben menulis alasan mengapa ia meninggalkan Christine. Ia menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak mereka, Adam, yang sudah tidak sanggup lagi melihat ibunya dalam kondisi seperti itu. Christine menyelesaikan membaca surat itu tepat saat Ben tiba di rumah. Ia lalu merekam sebuah video untuknya, mengatakan bahwa ketika ia menonton video itu nanti, ia akan tahu segalanya. Dan bahwa satu-satunya perasaan yang Christine miliki untuknya hanyalah cinta. Beberapa waktu kemudian, Christine memperlihatkan video itu kepada Ben dan mulai menceritakan semua hal yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Ia juga bercerita tentang Dr. Nash membuat Ben marah karena Christine merahasiakannya darinya. Saat Christine berkata bahwa ia telah memaafkannya dan bahwa ia mencintainya, tiba-tiba Ben memukulnya. Syok dan ketakutan, Christine segera menelepon Claire dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Claire mengatakan akan menelepon pria itu lalu segera menghubungi Christine kembali. Sementara menunggu,
Christine merekam video lain, menyatakan bahwa pria yang bersamanya telah memukulnya. Tak lama kemudian, Claire menelepon kembali dan mengatakan bahwa Ben yang sebenarnya sudah hidup sendirian dan tidak pernah bertemu Christine selama 4 tahun terakhir. Ia lalu meminta Christine mendeskripsikan pria yang tinggal bersamanya. Deskripsi mereka tidak cocok. Claire menjelaskan bahwa Ben yang asli memiliki bekas luka di sisi wajahnya. Seketika Christine mendapat kilasan ingatan. Ia teringat pria dengan bekas luka di rahang dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa foto-foto yang menempel di dinding. Mencoba mencari apakah Ben memiliki bekas luka, namun tidak menemukannya. Claire lalu mengatakan dengan tegas bahwa pria yang tinggal bersamanya bukan Ben. Saat itu juga Christine menyadari bahwa semua foto di dinding telah direkayasa, semuanya palsu. Potongan-potongan ingatan tentang serangan brutal itu mulai kembali. Christine panik dan memohon Claire untuk menolongnya, tetapi ia tidak bisa mengingat alamat rumahnya sendiri. Claire kemudian menyuruhnya untuk mencari tahu segera, sementara pria itu mencoba masuk ke kamar. Christine mengalami kilasan memori lagi tentang malam serangan itu, lalu memberanikan diri membuka pintu. Namun pria itu tidak ada di sana. Ia berjalan menuruni tangga dan berusaha keluar melalui pintu depan, tetapi pintu itu terkunci. Ia kemudian menemukan kunci pintu belakang dan mencoba kabur, namun pria itu tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Keesokan paginya, Christine terbangun di tempat tidur bersama Ben. Ia berjalan ke kamar mandi dan melihat foto-foto di dinding yang tampak seperti biasanya. Ketika keluar, pria itu duduk di tepi ranjang dan, seperti setiap pagi, mulai menjelaskan siapa dirinya. Setelah ia pergi, telepon Christine berdering. Itu dari Dr. Nash. Dr. Nash memintanya untuk mencari kamera. Namun ketika Christine menyalakannya, satu-satunya rekaman yang ia temukan hanyalah dirinya sendiri yang sedang berkata bahwa ia mencintai Ben. Setelah itu, Christine menyadari ada memar di pipinya. Tak lama kemudian, telepon berdering. Kali ini dari Ben. Ben menanyakan apakah Christine baik-baik saja. Ia juga mengatakan bahwa ponsel Christine sedang ia pegang, padahal saat itu Claire sedang berusaha menelepon Christine. Ben mengingatkan Christine agar menyiapkan barang-barangnya untuk perjalanan memperingati hari jadi mereka. Christine pun menjawab lembut bahwa ia mencintainya. Beberapa waktu kemudian, Dr. Nash mencoba menelepon Christine, namun ia malah dipanggil ke resepsionis utama. Di sana, ia berpapasan dengan Ben yang memperkenalkan dirinya. Ketika Nash menanyakan kabar Christine, Ben pun memperingatkannya agar menjauhi istrinya. Malam itu, Ben mengajak Christine berkendara menuju sebuah hotel di dekat bandara. Christine bertanya, apakah benar itu hari jadi pernikahan mereka? Dan pria itu menjawab bahwa itu bukan hari pernikahan, melainkan hari jadi yang lain. Christine tidak memahami maksudnya dan tidak memahami alasan ia membawanya ke tempat itu. Ia lalu memberinya segelas sampanya, lalu berkata bahwa ia ingin Christine mengingat malam penyerangan itu. Tiba-tiba, potongan ingatan menyeruak di benaknya. Christine akhirnya ingat bahwa pria di depannya bukan Ben, melainkan Mike. Christine terkejut dan menuntut penjelasan, menanyakan di mana Ben yang sebenarnya. Mike menjawab bahwa suaminya telah pergi meninggalkannya, dan hanya dialah yang tetap berada di sisi Christine. Ia mengaku telah membawa Christine keluar dari panti perawatan menggunakan dokumen palsu, dengan alasan ingin merawatnya sendiri. Namun kini, ia lelah terus berbohong dan ingin Christine mengingat semuanya. Christine mulai mengingat malam penyerangan itu, bagaimana Mike mengancam akan menelepon suami Christine, lalu memukulnya. Ia sadar bahwa Mike lah yang menyerangnya selama ini. Mike kemudian menangis, dan berkata bahwa ia membenci dirinya sendiri atas apa yang terjadi, dan memohon agar Christine tidak meninggalkannya. Christine ketakutan karena kini ingat jelas setiap detail malam saat ia diserang. Mike terus memohon agar ia tetap tinggal, lalu berdiri di sampingnya untuk melihat apakah Christine akan pergi. Saat Christine mencoba kabur, Mike memukulnya lagi. Ia berkata bahwa mereka hanya akan pergi bersama-sama atau tidak akan pergi sama sekali. Kemudian ia mulai menghapus semua rekaman Christine dari kamera dan berkata bahwa kini Christine bebas. Mike kemudian memaksanya untuk menciumnya, dan Christine menurutinya karena takut. Mike menyuruh Christine melupakan Ben dan Adam, karena ia mengatakan bahwa keduanya sudah melupakan dirinya. Namun Christine menyadari sesuatu, Adam sebenarnya belum meninggal. Saat ia mengucapkan hal itu, Mike kembali memukulinya. Christine melawan, tetapi Mike jauh lebih kuat dan mulai mencekiknya. Dalam kepanikan, Christine berhasil menusuknya dan berusaha melarikan diri, meski Mike sempat menangkapnya lagi. Akhirnya ia berhasil melumpuhkan Mike, keluar dari kamar dan membunyikan alarm kebakaran. Tak lama kemudian, ambulans dan polisi mengepung hotel itu. Christine duduk di belakang ambulans sambil merekam video baru, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Beberapa waktu kemudian, Dr. Nash datang ke ruang rawatnya di rumah sakit. Ia membangunkannya dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa kali ini ia datang bukan sebagai dokter, melainkan sebagai teman. Karena Christine membutuhkan seseorang untuk merawatnya, Claire akan menjemput dan membawanya pulang. Ia menanyakan apakah Christine masih mengingat Claire. Christine mengangguk dan mengatakan bahwa ia ingat. Nash kemudian memberitahu bahwa Mike akan dipenjara untuk waktu yang lama atas perbuatannya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjenguknya, seseorang yang mungkin akan menjadi titik balik dalam pemulihannya. Nash berbalik, dan di pintu berdirilah Ben yang sebenarnya mantan suaminya. Dr. Nash kemudian mempersilakannya masuk. Ben mendekat dan berkata bahwa dialah Ben yang sesungguhnya, dan bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya jika tahu Christine dalam bahaya. Ben duduk di sampingnya dan mulai bercerita tentang Adam. Ia mengatakan bahwa ia dan Adam sangat mencintai Christine. Tak lama, Ben keluar ruangan untuk memanggil putra mereka. Adam masuk perlahan dan mendekati ibunya.
Ia memperkenalkan diri, dan Christine tiba-tiba mengingat sesuatu yang dulu sering ia katakan kepadanya saat masih kecil. Ingatan itu pun kembali sepenuhnya, dan Christine akhirnya mengenali anaknya. Kemudian ia memeluk anaknya erat sambil berbisik penuh haru, "Kau adalah Adamku," dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.